Ada masih di liputan 6 daerah Jawa Timur, Saudara. Seorang pria beristri nekat memperkosa dan melakukan kekerasan seksual kepada seorang wanita masih tetangganya. Modusnya pelaku memberi obat penenang kepada korban hingga tak sadarkan diri. Polisi masih menyelidiki apakah ada motif sakit hati atau dendam pelaku kepada korban. Pelaku S berusia 40 tahun warga Kecamatan Blimbing, Lamongan ini dibekuk polisi karena nekat memperkosa dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban MN berusia 26 tahun yang tak lain adalah tetangganya. Tindak asusila dilakukan pria yang sudah beristri itu pada 16 November lalu. Saat itu korban meminta tolong pada pelaku untuk diberikan obat sakit kepala. Namun oleh IS, korban justru diberikan obat penenang. Saat diminum, MN langsung tak sadarkan diri. Saat itu pelaku menanggalkan pakaian MN dan melakukan tindak asusila terhadap korban. Begitu korban sadar, pelaku malah memaksa MN untuk melayaninya. Kali ini IS juga nekat melakukan kekerasan seksual. MN pun tidak berkutik karena aksi tersebut direkam oleh IS melalui kamera ponsel dan pelaku mengancam akan menyebarkan video asusila tersebut jika korban tidak mau menuruti kemauan pelaku. Selanjutnya korban yang tertekan berat akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi. Usai sempat kabur, IS kemudian ditangkap. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk apakah ada motif sakit hati atau dendam pelaku kepada korban. Itu minta tolong kepada pelaku untuk membelikan obat sakit kepala. Ternyata pelaku ini ada etika jelek, tidak diberikan obat sakit kepala tapi diberikan obat sehingga korban ini tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, oleh pelaku dilakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Kini tersangka harus meringkuk di sel tahanan kepolisian dan terancam dijerat tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, petugas gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Satgas Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggerebek gudang keramik ilegal di Surabaya. Barang impor dari Tiongkok tersebut disita karena tidak dilengkapi dokumen impor lengkap. Gudang keramik ilegal ini berada di Jalan Demak Timur, Kota Surabaya. Lokasi ini menjadi tempat penyimpanan barang impor ilegal jenis keramik lantai dan keramik tableware asal Tiongkok. Petugas gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Satgas Impor Kementerian Perdagangan menemukan ratusan kardus keramik lantai dan ratusan kardus keramik tableware milik dua importir yang berbeda. Barang import ini diamankan karena tidak dilengkapi dokumen import yang lengkap, termasuk nomor induk berusaha atau NIB dan laporan surveyor. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyatakan barang impor yang meliputi keramik lantai senilai 5 miliar rupiah dan tableware berupa cangkir senilai 4,8 miliar rupiah sehingga total dari kedua barang ini 9,8 miliar rupiah. Keramik tableware seperti cangkir ini, yang ini sebenarnya ditemukannya di Gresik, kemudian kita bawa ke sini. Ini juga tidak sesuai dengan prosedur impor, nilainya sekitar 4,8 miliar. Semua barang ini karena tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, kita sekat. Setelah itu akan kita proses lebih lanjut. Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus berkomitmen untuk terus menindak barang ilegal yang merugikan negara dan konsumen. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap para importir yang telah melanggar ketentuan dan akan diproses hukumnya jika ditemukan pelanggaran. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, karena kehabisan bahan bakar saat membawa kabur motor curiannya, seorang pria ditangkap dan dihajar warga yang mengejarnya di tepi Jalan Raya Malang, Surabaya, wilayah Pasuruan. Pelaku yang terluka dibawa polisi ke puskesmas, selanjutnya dikelandang ke Mapolsek untuk diperiksa. Alih-alih menikmati hasil curiannya, maling motor justru babak belur dihajar warga. Motor hasil curian yang dibawa kabur tiba-tiba berhenti mendadak karena kehabisan bahan bakar di Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Karangsong, Kecamatan Sukorejo.
Korban dan warga yang mengejar pelaku langsung menangkap dan langsung mengajarnya rame-rame. Dalam video yang direkam warga, pelaku tergeletak di tepi jalan dengan kondisi kaki dan tangan diikat tali. Polisi yang tiba di lokasi membawanya ke Puskesmas Sukorejo. Pelaku yang masih babak belur digelandang petugas ke Mapolsek Purwosari. Dari pemeriksaan polisi diketahui pelaku adalah Bahar, usia 45 tahun, warga desa Trajeh, Kabupaten Bangkalan. Ia mencuri motor di permukiman warga desa Purwosari. Orang lari-lari nangkap apa? Ternyata kejar maling, Pak. Oh. Akhirnya malingnya gimana itu, Mas? Malingnya ketangkep. Ketangkap waktu itu mau numpang sepeda motor. Terus mau kabur. Nggih. Lanjut loncat aku naik sepeda motor orang lewat itu. Orang lain. Ya itu yang bikin marah itu, Pak. Polisi masih menyelidiki dan melakukan pengembangan karena diduga pelaku terkait dengan sejumlah pencurian motor antar kota di Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Jalur perbukitan di Lumajang longsor, akibatnya akses jalan terganggu. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.